Ibu membuat yang banyak untuk kita. Aku juga bawa sandwich. Tidak lama lagi pasti dapat. Jadi tahan dulu lapar kalian. Sebentar ya. Ini alat terbaru loh. Wah, kita pasti dapat banyak. Kalau itu sudah pasti. Wah, ada Nobita juga dan Shizuka. Wah, Pak Nobi, kebetulan sekali ya. Selamat siang. Hah? Stik pancing Anda bagus sekali. Kalau itu sepertinya sudah lama sekali ya. Memancing itu bukan soal alat. Berhasil, hebat. Pak Nobi, aku sudah dapat seekor. Iya, benar. Maaf ya, kami yang dapat duluan. Lihat saja, ayahku nanti akan dapat ikan sebesar ini. Kita bertanding saja, ikan siapa yang paling besar. Memancing itu bukan soal ukuran. Yang penting kita nikmati apapun hasilnya nanti. Hah? Apa boleh buat? Aku beritahu rahasia nih. Setauku, danau yang di belakang sana banyak ikannya loh. Yang benar, Danau ini indah sekali. Kalau di sini ikannya pasti besar. itu betul. Sepertinya hasilnya sama saja. Iya. Itu genangan air hujan. Lalu bagaimana? Aku tidak berani bilang ke ayah. Senter pengembali. Coba lihat, misalnya onigiri ini. Kalau ini dituangkan, genangan air pun akan berubah jadi air laut. Aku juga mau coba dong. Kita siapkan alat pemanggangnya yuk. Sepertinya itu dari sosis. Kalau sosis dan bakso, seharusnya tidak usah dicoba. Makan siang kita semua kembali ke bentuk asalnya. Haha, coba lihat. Ini ikan bonito. Coba lihat Nobita, kami dapat yang panjangnya 50 cm. Kalian sudah dapat ikannya belum? Ini salmon yang sangat besar. Hei, jangan ganggu kami dong. Sudahlah Nobita, biarkan saja. Tunggu aku. Suneo, ayo cepat. Akhirnya ada yang kena lagi. Apa itu? Apa itu? Baiklah, coba lagi. Tunggu dulu. Sebelumnya kita gunakan ini dulu. Mustahil. Panjangnya sekitar 4 meter. Ini tidak masuk akal. Sudah kena. Ada apa, ayah? Tidak bisa bergerak. Bahaya. Sebenarnya ikan apa ini? Saat menarik tongkat, perhatikan talinya. Benar juga. Kita pakai saja yang ada. Ya. Nobita, sekarang. Oleh. Ayo tarik. Barusan itu benar-benar luar biasa. Tunjukkan ikannya dong, Nobita. Tunjukkan sekarang. Hah? Loh, kenapa? Itu kan sandwich ikan tuna buatanku. Ikan marlin tadi asalnya dari sandwich itu. Sia-sia. Halo broku, kembali lagi di channel Animon. Kali ini Animon akan membahas beberapa cerita menarik versi dunia nyata di cerita terbaru Doraemon dan Nobita yang berjudul Serunya Memancing Ikan Terbesar.
Sejarah memancing ikan memiliki akar yang mendalam dalam peradaban manusia. Memancing ikan adalah praktik prasejarah yang telah ada selama ribuan tahun. Praktik memancing ikan telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah, dengan bukti-bukti seperti alat pancing primitif yang digunakan oleh manusia purba. Bangsa Mesir kuno misalnya memanfaatkan Sungai Nil sebagai sumber ikan yang sangat melimpah. Seiring berjalannya waktu, memancing berkembang menjadi aktivitas yang lebih diorganisasi dan sangat beragam. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa perubahan signifikan dalam alat pancing yang kita gunakan. Dari alat-alat pancing primitif, manusia mulai menggunakan joran, reel, dan berbagai peralatan modern lainnya untuk menangkap ikan. Memancing bukan hanya sekedar mencari makan, tetapi juga menjadi kegiatan rekreasi, olahraga, dan bahkan kompetisi. Para pemancing tidak hanya menikmati sensasi menangkap ikan, tetapi juga menikmati keindahan alam dan ketenangan yang ditawarkan oleh aktivitas memancing. Perkembangan kapal dan teknologi navigasi telah meningkatkan jangkauan memancing, memungkinkan para nelayan untuk mengeksplorasi perairan yang lebih dalam. Dalam era modern, keberlanjutan memancing menjadi fokus utama. Pelindungan sumber daya ikan dan lingkungan laut menjadi perhatian utama untuk memastikan kelestarian ekosistem laut. Program-program konservasi dan regulasi memancing diterapkan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah penangkapan ikan berlebihan. Sejarah memancing mencerminkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, keberanian untuk menjelajahi lautan, dan keahlian dalam menangkap ikan untuk bertahan hidup. Dari prasejarah hingga zaman modern, memancing tetap menjadi kegiatan yang mendebarkan, penuh tantangan, dan memberi kenangan yang tak terlupakan bagi para penggemar lautan. Alat pancing telah mengalami evolusi yang signifikan dari zaman prasejarah hingga era modern. Pada awalnya, manusia purba menggunakan alat pancing yang sederhana, seperti tali yang dikaitkan pada batang kayu atau ranting yang digunakan sebagai joran primitif. Mereka juga menggunakan umpan alami, seperti serangga atau cacing untuk menarik perhatian ikan. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan kreativitas manusia menghasilkan perkembangan dalam desain alat pancing. Joran kayu digantikan dengan joran logam yang lebih kokoh dan tahan lama. Reel manual kemudian berkembang menjadi reel modern yang dilengkapi dengan sistem penguncian dan pemutaran yang lebih canggih. Perkembangan material juga memainkan peran penting dalam evolusi alat pancing. Dari bahan alami seperti kayu dan rotan, alat pancing modern kini menggunakan material sintetis yang ringan, kuat, dan tahan air. Mata kail yang dulunya terbuat dari tulang atau logam, kini dibuat dari bahan-bahan yang lebih tajam dan tahan lama. Selain itu, inovasi dalam teknologi telah membawa revolusi dalam dunia memancing. Alat pancing elektronik seperti fish finder dan GPS membantu para pemancing menemukan lokasi ikan dengan lebih efisien. Teknologi tambahan seperti senar pancing yang lebih tahan gesekan dan umpan buatan yang realistis juga meningkatkan efektivitas dalam menarik ikan. Meskipun alat pancing telah mengalami transformasi yang besar dari masa ke masa, semangat dan kegembiraan dalam memancing tetap tak berubah. Dari alat pancing sederhana zaman dulu hingga alat pancing modern yang canggih, memancing tetap menjadi kegiatan yang menebarkan, penuh tantangan dan penuh kenangan yang tak terlupakan bagi para penggemar di lautan. Perlombaan memancing ikan terbesar merupakan acara yang menarik bagi para pemancing di seluruh dunia. Biasanya perlombaan semacam ini diadakan untuk menantang para pemancing dalam menangkap ikan raksasa yang berukuran luar biasa. Para peserta akan bersaing untuk menunjukkan keahlian memancing terbaik mereka dan meraih gelar juara dalam menangkap ikan terbesar. Sementara itu, salah satu ikan terbesar pernah berhasil dipancing oleh manusia adalah ikan hiu putih. Ikan hiu putih merupakan salah satu predator laut terbesar dan paling menakutkan di dunia. Meskipun bukan target utama para pemancing, ada beberapa kasus di mana hiu putih berhasil dipancing secara tidak sengaja oleh nelayan yang sedang mencari ikan lain. Hiu putih dapat mencapai ukuran yang sangat besar dengan panjang mencapai lebih dari 6 meter dan berat ratusan kilogram. Perlombaan memancing ikan terbesar seringkali menantang para pemancing untuk mengejar ikan-ikan raksasa seperti hiu putih, marlin, tuna raksasa, atau ikan paus. Keberhasilan dalam menangkap
ikan-ikan terbesar tersebut tidak hanya membutuhkan keahlian memancing yang tinggi, tetapi juga ketahanan fisik dan mental yang sangat kuat. Perlombaan semacam ini menjadi ajang untuk memamerkan keberanian, keuletan, dan keterampilan dalam menaklukkan ikan-ikan terbesar di lautan. Ada beberapa teknik memancing yang umum digunakan dalam menangkap ikan oleh para pemancing, antara lain adalah 1. Casting. Teknik casting melibatkan lemparan umpan ke titik yang diinginkan di perairan. Pemancing akan melemparkan umpan dengan menggunakan joran untuk menarik perhatian ikan. 2. Trolling. Trolling adalah teknik memancing di mana umpan atau joran ditarik melalui air dengan bantuan perahu yang bergerak. Teknik ini efektif untuk menangkap ikan predator yang bergerombolan. 3. Jigging. Jigging melibatkan gerakan vertikal joran ke atas dan ke bawah untuk menarik perhatian ikan predator dari dalam air. Teknik ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan di kedalaman yang dalam. 4. Bottom fishing. Bottom fishing adalah teknik memancing di mana umpan dibiarkan di dasar perairan untuk menarik ikan yang hidup di sekitar dasar seperti ikan-ikan demersal. 5. Fly fishing. Fly fishing adalah teknik memancing yang menggunakan lalat buatan sebagai umpan. Pemancing akan melemparkan lalat buatan secara ringan ke permukaan air untuk meniru gerakan serangga dan menarik perhatian ikan. 6. Surf fishing. Surf fishing adalah teknik memancing di tepi pantai atau di daerah dengan ombak yang kuat. Pemancing akan melemparkan umpan ke laut dari pantai untuk menangkap ikan yang berenang di sekitaran pantai. 7. Ice fishing. Ice fishing adalah teknik memancing yang digunakan di atas permukaan air yang membeku. Pemancing akan membuat lubang di atas es dan menunggu ikan yang berenang di bawah untuk menangkap umpannya. Setiap teknik memancing memiliki keunikan dan keefektifan masing-masing, tergantung pada kondisi perairan, jenis ikan yang ditargetkan, dan preferensi pemancing. Dengan menguasai berbagai teknik memancing, pemancing dapat meningkatkan peluang sukses dalam menangkap ikan sesuai dengan tujuan mereka. Nah, itu tadi beberapa cerita menarik versi dunia nyata dari cerita terbaru Doraemon dan Nobita yang berjudul Serunya Memancing Ikan Terbesar. Jika kalian belajar hal baru, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga bagi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan mohon dimengerti. Wassalam.